apa yang menjadi inti Ramadan itu ada 4. Tapi mungkin tidak semuanya dibahas karena akan dibahas oleh penceramah berikutnya, cuma garis besarnya saja. Yang pertama adalah puasa. Puasa itu artinya imsak. Imsak itu adalah mengendalikan diri dari keburukan. Jadi puasa itu adalah as-saumu junnah, mengendalikan diri dari keburukan dan kemungkaran. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu rukun utamanya puasa. Memang itu harus. Tapi nilainya puasa itu adalah menghijab diri dari keburukan-keburukan. Contohnya, ketika ada orang datang mau berdebat, kata Nabi, ana shaim. Ada orang ngajak kelahi, ana shaim. Ada ibu-ibu datang mau ghibah tetangganya, sampaikan ana shaim. Bahwa 1 bulan ini latihan untuk mengendalikan diri, itulah sesungguhnya dinamakan puasa. Ada yang sering marah, sahabat bertanya, "Ausini ya Rasulullah." Nasihati aku ya Rasulullah. Jawaban Nabi, la taqdar. Enggak puas. Ausini ya Rasulullah, enggak puas, la taqdar. Masa hanya larangan marah? Nabi kemudian menyampaikan, karena marah itu dari hawa nafsu dan syaitan laknatullah alaihi. Maka kemudian itulah yang dikendalikan. Luar biasa Bapak Ibu, Bapak-bapak, bisa nggak tidak marah sama istri 1 bulan? Insya Allah. Nah itu puasa itu. Ya, bisa nggak ibu-ibu tidak menggibah tetangganya 1 bulan? Insya Allah, itulah puasa. Ya. Bisa nggak berkata kotor 1 bulan? Itulah puasa. Ya. Lam yada qawla dzur wal amala bihi falaysa lahajatan ayada ta'amahu wa syarabahu. Ada orang tidak makan, tidak minum 1 bulan, tapi mulutnya tetap berkata dusta, perlakuannya tetap buruk kepada orang lain. Maka Nabi menyampaikan yang didapat dalam 1 bulan itu lapar dan haus saja. Itulah namanya puasa. Ya puasa. Insyaallah bisa ya? Bisa insyaallah. Itulah latihan kita. Kalau ceramahnya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, anak 8 tahun itu paling hebat. Apanya anak 8 tahun mampu puasa kalau itu? Tapi bagi kita orang dewasa, itu paling rendah tingkatannya. Tingkatan berikutnya adalah menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, tangan dan kaki dari perbuatan buruk. Itu namanya as-saumu junnah. Tidak kita terhijab dari keburukan-keburukan. Nah, mampukah manusia melawan hawa nafsu? Tidak. Tidak ada manusia mampu melawan hawa nafsunya. Tidak. Puasa iya, tapi tidak mampu melawan hawa nafsu. Kata Allah tentang peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Aku tidak mampu mengendalikan nafsuku, karena nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsunya harus dirahmati Allah. Nafsu tetap jalan, tapi nafsu harus sejalan dengan iman, dirahmati oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, namanya nafsul mutmainnah. Apa rahmat yang bisa mengendalikan hawa nafsu selain puasa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Rahmat Allah yang terbesar yang diturunkan ke bumi ini adalah Al-Qur'an. Itulah pasangannya puasa. Kalau mau kuat berpuasa, mengendalikan mata, telinga, anggota tubuh dari maksiat, maka pasangkan puasanya dengan Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaka ruha min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Al-Qur'an Allah turunkan untuk menjadi kekuatan, dan kekuatan Quran itulah yang bisa menghijab manusia dari keburukan-keburukan. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, lain suasananya kalau Ramadan itu.
Di bulan lain mungkin kita hanya sentuh Quran di pagi hari. Kalau di bulan suci Ramadan ini, setiap ba'da sholat bagusnya kita buka Al-Quran. Paling miskinlah kata sahabat itu, kalau tidak bisa khatam Al-Quran 1 juz 1 hari. Nanti kita membahas tentang Qiyamul Ramadan. Itu yang ketiga ya, tentang puasa Al-Quran. Qiyamul Ramadan, salat tarawih, intinya juga baca Quran. Ada hadisnya, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarsihul Quran. Setiap Ramadan itu datang Nabi Jibril, malaikat Jibril datang menemui Nabi, tadarus Al-Quran, fayudarsihul Quran. Malaikat membaca, Nabi mendengar. Ya, Nabi membaca, malaikat mendengar. Jangan sampai ada salah bacaannya Nabi. Itulah makanya saya lihat, alhamdulillah kami di Depok itu, saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Kami punya 3 imam. Dan imam tarawih, ada lagi tahajud 1 juz 1 malam. Ya, karena kita mendengarkan Al-Quran 1 juz 1 malam. Begitu Pak Imam sini ya, Pak Ketua. Ada 1 juz 1 malam juga ya. Alhamdulillah. Sekarang di kota-kota besar itu tidak cari penceramah kondang lagi kalau sudah masuk Ramadan. Yang dicari adalah yang mungkin bersanad baca Qur'annya seperti malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibayar mahal yang begitu? Karena seakan-akan kita ngaji bersama malaikat Jibril sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baca Quran di malam hari itu 1 juz. Dalam Quran surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hi asyad wa ta'aw wa aqwamu qila. Panjang baca Qur'annya di siang hari, tapi di malam hari sentuhannya dahsyat sekali. Tafsirnya ayat ini seperti memancang tongkat, dan tongkatnya tidak bisa digoyang oleh siapapun. Baca Quran di malam hari, disitulah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sosial. Ramadan ini adalah berbagi. Tadi alhamdulillah Pak Imam kita lelang ya. Apalagi masjid. Masjid itu membana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dan kalau datang tiap saat di masjid ini, Nabi menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhudahu bil iman. Kalau ada orang sudah terbiasa datang di masjid, saksikan orang itu beriman. Maka kemudian bagaimanalah pahalanya orang yang membangun masjid itu dan memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.